dalam YouTube channel M2M Story. Kali ini aku sudah berada di jalan bundaran ya, ini namanya Bundaran Burung. Jadi ini malam hari, guys. Ini aku lagi coba solo penelusuran sendiri karena aku ingin cerita sedikit mengenai tempat ini. Ini salah satu tempat di Kota Palangkaraya, bundaran ini. Jadi ini menghubungkan antara Kota Palangkaraya mau ke arah masing-masing, juga menghubungkan Kota Palangkaraya ke daerah Kereng ya. Sudah pukul 11 malam, jadi keadaan masih rame. Karena kebetulan aku waktu ngambil ini tuh malam minggu, jadi kita coba nyeberang dulu ke sana. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kalau mau nyebrang di sini tuh benar-benar hati-hati banget karena di sini nyebrangnya benar-benar hati-hati banget di sini karena di sini tuh ada beberapa jalan gitu kan, tikungan. Ada tikungan daerah RTA dari sana ke sini, ada ke daerah bandara, ada juga ke daerah Main Mahar yang dalam ya, atau jalan trans yang di dalam. Nah teman-teman, aku benar-benar sendiri, jadi aku tidak ditemani siapapun di sini. Kita coba telusuri. Walaupun sebenarnya jam 11 malam, tapi masih ramai sekali di sini karena posisinya ini malam minggu gitu loh. Tuh. Jadi aku cerita sedikit di sini. Di sini tuh lumayan udah banyak lampu. Kalau dulu zaman aku kecil ini benar-benar minim akan penerangan, minim akan listrik juga, jadi benar-benar sunyi. Kalau sekarang lumayan rame karena di sebelah kanan sana tuh banyak perumahan sebenarnya, daerah Kecipir, daerah menuju bandara. Terus di daerah sana tuh juga banyak ini ya, banyak perumahan juga gitu loh. Oke, kita langsung aja coba masuk ke kita coba aja langsung nyebrang ke jalan sana. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di bundarannya. Jadi bundarannya ini sudah banyak lampu-lampunya juga. Ini pukul 11 malam tapi masih ramai banget. Ini pukul 11 malam tapi masih ramai banget karena ini malam minggu ya kebetulan. Jadi ini daerah ke arah bandara di sana. Kalau ke sana kita ke arah luar kota. Pokoknya ini simpangannya banyak banget. Ada 4 simpangan di sini. Jadi ini bundaran burungnya. Kenapa dikatakan bundaran burung? Karena ada burung dandang tinggang di atasnya. Jadi ini adalah ikoniknya Kota Palangkaraya. Oke teman-teman. Jadi aku sambil mau cerita di sini. Sebenarnya zaman dulu bundaran burung ini memang sunyi karena dulu tuh ramenya Palangkaraya adalah di bagian bawah, namanya di Pahandut. Jadi di sini biasa dibilang sunyi, cuman sekarang udah mulai rame. Kita cerita sedikit. Jadi dari zaman aku kecil, mungkin dari tahun 2000-an ya, di sini tuh sering terjadi fenomena yang agak aneh. Kenapa aku bilang lumayan aneh? Jadi ini auranya lumayan sudah tidak enak karena sudah tengah malam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerita. Jadi di sini dulu pernah terjadi sebuah peristiwa. Jadi peristiwa kecelakaan lah, seperti musibah sebenarnya. Karena tidak ada yang menginginkan kecelakaan ya kan. Tapi seperti kecelakaan itu seperti terhipnotis gitu teman-teman. Karena konon katanya di sini ada sosok penunggunya. Jadi penunggunya itu adalah kuntilanak merah. Nah, jadi mungkin sekitar jam-jam segini juga ada dua anak pemuda-pemudi yang mungkin pulang dari jalan-jalan. Entah mungkin mereka dalam keadaan pengaruh alkohol atau apa. Jadi mereka tidak melihat adanya bundaran ini gitu loh. Jadi mereka langsung melaju dengan cepat, dan juga akhirnya mereka menabrak pembatas ini. Cuman sekarang sih udah dirombak ya. Dulu mungkin tidak seperti ini pembatasnya. Jadi ketika diganti, sebelum diganti dulu. Jadi aku kurang tahu, entah itu di antara tahun 2000-an. Jadi keduanya meninggal dunia di tempat di sini. Konon kata masyarakat di sekitar sini, mereka percaya bahwa itu ada ulah dari makhluk gaib gitu loh. Cuman apapun itu adalah kehendaknya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Memang sering juga terjadi kecelakaan di sini. Kecelakaan yang maksudnya karena terjadinya kelalaian manusia, bisa dibilang seperti itu, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan pengaruh alkohol, dan faktor kelalaian lainnya. Jadi apapun sebenarnya ketika kita hendak melakukan perjalanan, kita harus berdoa ya, jangan lupakan itu. Oke, aku mau akan shoot lagi sekeliling. Jadi ini sekeliling bundaran burungnya. Jadi sebenarnya kalau jalannya kalau aku lihat ini jalan sosok tersebut itu dari sini menuju ke sana jalannya. Sebenarnya banyak lagi sosok negatif lainnya yang ini sosok lainnya. Sebenarnya banyak lagi sosok lainnya yang tidak hanya kuntilanak merah ya, tapi juga ada siluman lain yang berasal dari sekitar daerah pohon. Jujur aku ngerasa kepanasan di sini. Aku ngerasa panas auranya. Aku juga ngerasa di sini kurang enak karena memang mungkin ada kejadian-kejadian yang dulunya terjadi di sini yang tidak enak. Intinya kita ucapkan Al-Fatihah ya guys. Aku nggak tahu ini kenapa sepatuku tiba-tiba lepas dari tadi. Jadi apapun itu, intinya kita harus berdoa. Kita harus jangan lupa mengingat apapun terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga harus hati-hati ya.
udah kebiasaan kita lalui gitu loh, pasti ada. Oke teman-teman, aku benar-benar ngerasa kepanasan sini. Aku juga lumayan berkeringat. Apa karena kurang olahraga, aku nggak ngerti juga. Tapi yang pasti aku baru mungkin sekitar 20 menit di sini. Aku benar-benar sendiri, tidak ada siapapun di depan, di belakang aku. Mungkin cuma ramenya lalu lalang orang lain aja. Jadi yang terkenal tadi sosok di sini adalah kuntilanak merah. Terus ada juga dedemit lainnya yang berasal dari pohon-pohon besar tentunya. Entah kenapa perhatian saya tertuju pada sosok atau pada daerah di sini gitu loh, sama daerah di sebelah situ. Aku nggak ngerti juga kenapa rasanya auranya kayak lebih tertarik ke sini, ke daerah sini sama ke situ. Oke teman-teman, jadi intinya di bundaran ini tuh selain karena simpangan, memang sudah banyak juga terjadi kecelakaan di sini. Yang insya Allah kalau misalnya kita tidak lupa berdoa, kita juga akan dilindungi Allah gitu. Insya Allah akan dilindungi Allah. Jadi jangan sampai lalai dimanapun tempatnya, ya kan. Dan yang pasti jangan sampai mengira apapun kejadian yang menimpa kita itu karena jin, ulah setan. Jangan seperti itu. Karena yang pasti kita tetap harus minta perlindungan kepada Allah, karena semua itu tidak akan terjadi tanpa seizinnya. Jadi jam segini masih rame. Belum jam 12 sih, masih rame di sini. Yang pasti ngerasain bahwa di sini memang auranya kurang enak ya, pasti. Apalagi ini sudah tengah malam ya. Terus juga ada beberapa terjadi di jalan ini kecelakaan seperti itu, yang pasti meninggalkan momen yang cukup menyisakan dada. Yang pastinya kita ucapkan Al-Fatihah, kita ucapkan semoga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya tenang dan damai. Oke pemirsa, sepertinya aku harus menyeberangi jalan ke sana dulu. Kita coba menyeberangi jalan. Kalau di pohon-pohon besar seperti ini sudah otomatis ada ya, seperti bangsa jin lainnya. Tapi yang pasti kita kenapa mengunjungi tempat ini, karena ingin menceritakan kisah yang terjadi di sini gitu loh. Ya semoga saja pada malam ini kita bisa ambil hikmahnya, bisa ambil pelajarannya. Dan jangan pernah takut apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena lumayan capek juga ketika keliling-keliling tadi sambil bercerita. Dan yang aku ceritakan tadi mungkin satu dari banyak kisah yang terjadi di sini yang semoga bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita untuk lebih hati-hati lagi. Dan juga kepada teman-teman yang menonton video ini, kalian selalu sehat dan dilindungi Allah dimanapun berada. Oke, mungkin sampai sini saja dulu kita akhiri karena sudah pukul 11.30, lumayan juga. Karena kalau misalnya kita keliling-keliling pun ini jalan akan masih rame sampai subuh. Karena seperti yang aku bilang tadi, jalan ini tuh menghubungkan ke banyak tempat gitu loh, terutama banyak juga perumahan daerah sini. Ini itu aja yang bisa aku ceritakan di sini, yang bisa kita ambil hikmahnya juga, yang mungkin semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi pamit undur diri, terus saksikan M2M Story. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan kalian boleh komen lagi tempat-tempat apa yang mungkin punya sejarah atau cerita yang bisa kita kunjungi di sini gitu loh.